Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini, masih di dalam rangkaian sebulan pendalaman Dhamma, terkhusus bagian jadwal yang diberikan kepada saya, yang lalu kita telah membahas sehubungan dengan menegakkan kembali keyakinan pada Tiratana, kemudian sila yang berlandaskan keyakinan, dan malam hari ini kita akan menggunakan waktu untuk membahas satu tema Dhamma, terkhusus di malam hari ini, judul yang diangkat berkenaan dengan bercermin pada diri sendiri. Karena di dalam rangkaian praktek Dhamma, seseorang yang memiliki keyakinan, seseorang menegakkan sila sebagai fondasi. Setelah punya sila yang kokoh, maka seseorang akan mengembangkan terkhusus yakni pikiran. Bagaimana mengembangkan pikiran setelah seseorang memiliki fondasi sila yang kuat? Dari mana punya fondasi itu semua? Semua diawali dari memiliki keyakinan. Jadi ini adalah rentetan gerbong terkhusus dalam praktek Dhamma yang kita kenal di dalam jalan mulia berunsur 8, jika disingkat menjadi sila, samadhi, dan panya. Jadi malam hari ini sesungguhnya kita belajar menjadi seorang psikolog. Kenapa disebut menjadi seorang psikolog? Psikolog adalah istilah sebutan orang yang ahli dalam ilmu pikiran. Hari ini kita berusaha untuk menjadi psikolog bagi diri sendiri, terkhusus kalau dalam aliran profesi psikologi, psikolog klinis dewasa. Kenapa klinis? Karena yang kita bicarakan adalah masalah-masalah yang ada di dalam batin kita. Sang Buddha mengajarkan Dhamma seperti apa yang telah kita ketahui, setelah seseorang itu punya keyakinan, punya perilaku yang baik, menjadi dasar dari praktek Dhamma, Sang Buddha mengajak kepada kita untuk melatih pikiran kita. Dan ini menjadi ajaran para Buddha. Jangan berbuat jahat, tambah kebajikan, sucikan pikiran sendiri. Saccita pariyodapanang. Kenapa yang diurusi setelah perilaku itu pikiran? Karena setelah seseorang bisa memurnikan tubuh dan ucapannya, seseorang bisa hidup tenang. Kalau seseorang itu punya ketenangan, maka seseorang punya kesempatan untuk mengelola pikiran. Makanya di dalam rangkaian seseorang yang sudah pergi berlindung, Wandana, Tisarana, dilanjutkan dengan praktek sila. Ada yang ngambil 5 sila dan ada yang mengambil 8 sila. Dan ini belum berhenti. Setelah sila, kita perlu membekali diri kita tentang
bagaimana memahami tentang pikiran. Maka di dalam Jalan Mulia Brosur 8, setelah seseorang punya pandangan benar, urutan berikutnya adalah pikiran benar. Dan kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Apa yang terjadi dalam kehidupan nyata ini semua, itu awalnya di-create, dibuat, dikonsep dalam pikiran. Ibu bapak bisa bayangkan, di depan saya ini ada bunga yang warnanya kuning dan hijau. Kenapa tidak ada merah dan ungu? Mungkin jawaban Anda adalah, mana tahu Bante. Tapi sebelum ini terjadi menjadi kuning hijau, bahkan vasnya dengan model yang seperti ini, seorang floris, ahli dalam menata bunga, dalam pikirannya sudah terkonsep. Karena biku warnanya jubah kuning, kira-kira begitu. Jadi saya bukan baca pikirannya floris ya, kira-kira feel-nya begitu. Kalau seandainya warnanya merah, merahnya merah pink, ya secara konsepnya enggak masuk. Tapi ini bisa terwujud dengan warna seperti ini, real, ada. Dimulai dari pikiran, diletakkan di ruang dhammasala warnanya ini. Nanti di lobi beda lagi loh. Sudah mengenali Wihara Mahasampati? Ada berapa banyak item vas bunganya? Nggak ngitung Bante. Ada berapa spot bunga diletakkan? Sepintas lalu nggak tahu Bante. Cobalah nanti suatu saat bikin observasi, pengamatan dengan seksama. Mengapa ada tata letak di situ? Itu semua dimulai dari pikiran. Maka Sang Buddha mengingatkan kepada kita, setelah kita memiliki sila yang baik, tidak berhenti di situ. Anda jadi orang baik. Punya sila, Anda jadi orang baik. Dan Anda tidak mungkin dicela. Ucapan Anda baik, perilaku Anda baik, maka sebutannya Anda orang baik. Apa standarnya orang baik? Tercermin dari mana orang itu disebut orang baik? Bukan dari pikirannya. Makanya seringkali kita kadang-kadang miskomunikasi. Sebetulnya saya itu baik loh Bante. Masalahnya dia tidak bisa membaca niat saya. Niat saya kan baik kan Bante. Orang tidak bisa melihat niat. Tetapi seseorang melihat ucapan dan tindakan. Maka ada kata kunci. Apa singkatannya? Quote. Di saat Anda bersama dengan orang lain, jagalah ucapan dan tindakan Anda. Di saat Anda sendirian, jagalah pikiran Anda. Jadi kalau Anda bergaul dengan orang lain, yang dijaga itu bukan pikiran kita. Yang kita jaga itu ucapan dan tindakan kita. Selama Anda menjaga ucapan dan tindakan Anda baik kepada orang lain, maka Anda disebut hari itu Anda jadi orang baik. Tetapi di saat Anda sendirian, tidak cukup Anda menjaga ucapan dan tindakan Anda. Di saat Anda sendirian, disitulah Anda perlu menjaga pikiran Anda. 24 jam waktu yang kita miliki,
kita lebih banyak menggunakan waktu kita untuk berhubungan dengan orang lain ataukah dengan diri sendiri? 24 jam waktu yang kita miliki dari pagi lah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan dari bangun tidur sampai bangun lagi. Ya, nanti ada jeda. Lah kalau sudah tidur kan ada tidur lagi Bante. Oh iya betul. Dari Anda bangun tidur sampai bangun tidur lagi, sebetulnya waktu kita paling banyak berhubungan dengan pikiran sendiri. Buktinya apa? Anda ngomong, Anda jawab sendiri. Anda ngomong, besok mau kemana ya? Kayaknya besok mau ke wihara. Tapi nanti kemalaman enggak ya? Nanti kalau malam bagaimana? Itu baru urusan itu, belum urusan-urusan yang lain. Karena pikiran adalah awal dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk, maka tema malam hari ini bercermin pada diri sendiri sesungguhnya adalah kita diingatkan untuk melihat ke dalam batin. Yang namanya manusia ini adalah perpaduan dari berbagai unsur yang di dalam bahasa Dhamma disebut sebagai pancakkhanda. Ada tubuh, ada perasaan, ada ingatan, ada bentuk-bentuk pikiran, dan juga ada indera pengetahu. Dari pancakkhanda ini, ketika kita mengenali ada bentuk, ada kesadaran indria, ada pintu indria, tiga hal ini bertemu disebut sebagai kontak. Pertanyaannya adalah, kalau mata melihat bentuk, ada kesadaran penglihatan. Di situ akan ada pasa, kontak. Dan setelah ada pasa, akan diikuti oleh perasaan. Saat Anda mendengar, ada kesadaran telinga, ada indria telinga, ada suara, tiga hal ini ketemu, sebutannya kontak. Nah, kalau sudah terjadi kontak, kalau kita tidak ada mindful, maka kita bisa menjadi korban perasaan. Saya kok jadi benci ya Bante? Dari mana munculnya benci itu? Setelah kontak itu ada perasaan. Dan perasaan secara Dhamma ini secara garis besar terdiri dari tiga. Senang, tidak senang, dan bukan senang juga bukan tidak senang, sebutannya netral. Tapi netral ini jarang, kita hanya dimainkan oleh dua ini. Anda tidak bisa tidur gara-gara apa? Pintu indria ini ada 6. Dan 6 ini selalu terbuka. Dan setiap pintu indria ini ada objeknya. Dan di dalam pintu indria yang jumlahnya 6 ini ada kesadarannya. Ketika ada kesadaran, ada objeknya, ada pintu indrianya, bertemu, ada kontak. Di situ ada perasaan. Nah, kalau muncul perasaan, apakah kita bisa muncul sati di dalamnya? Kalau ada sati tidak terbawa. Kalau ada perhatian tidak terbawa. Tapi kalau satinya tidak kuat, jadi terbawa. Maka di kesempatan malam hari ini sebetulnya ini adalah bedah suta sebetulnya. Bedah suta kenapa? Untuk bercermin pada diri sendiri ada salah satu rujukannya.
dari Anguttara Nikaya kelompok 10, poin 51 yang berjudul Sacitta Sutta. Dan tadi siang saya udah pesan, tolong di-share dulu. Supaya Anda malam-malam tidak sibuk mencatat. Kita baca dulu Sacitta Sutta. Setelah itu nanti kita bahas isinya. Jadi ini originilnya, ya, asli dari apa yang ada di dalam sutta itu yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Berkenaan dengan bercermin pada diri sendiri. Khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha ketika Sang Buddha menetap di wihara Jetavana Arama. Pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta, Taman Anathapindika. Di sana Sang Bhagawa berkata kepada para biku, para biku menjawab, "Yang mulia Bante." Sang Bhagawa berkata berikut, "Para biku, seorang biku yang tidak terampil dalam menjalankan pikiran orang lain, aku akan terampil dalam jalan pikiranku sendiri. Dengan cara inilah kalian harus berlatih." Dan bagaimanakah seorang biku terampil dalam jalan pikirannya sendiri? Seperti halnya seorang perempuan atau laki-laki muda, berpenampilan muda, dan menyukai perhiasan, akan melihat pantulan wajahnya di cermin yang bersih dan cemerlang atau di dalam semangkok air jernih. Jika mereka melihat debu atau noda apapun di sana, maka mereka akan berusaha untuk menghilangkannya. Tetapi jika mereka tidak melihat debu atau noda di sana, maka mereka menjadi gembira dan keinginan mereka terpenuhi. Mereka akan berpikir, betapa beruntungnya bahwa aku bersih. Demikian pula pemeriksaan diri adalah sangat membantu bagi seorang biku agar tumbuh dalam kualitas-kualitas bermanfaat. Ia harus bertanya kepada dirinya sendiri. Yang pertama, apakah aku sering condong pada keserakahan atau tanpa keserakahan? Apakah aku sering condong pada niat buruk atau tanpa niat buruk? Apakah aku sering dikuasai oleh ketumpulan dan kantuk atau bebas dari ketumpulan dan kantuk? Apakah aku sering gelisah atau tenang? Apakah aku sering diserang oleh keraguan atau bebas dari keraguan? Apakah aku sering marah atau tanpa kemarahan? Apakah pikiranku sering kotor atau tidak kotor? Apakah jasmaniku sering bergejolak atau tidak bergejolak? Apakah aku sering malas atau bersemangat? Apakah aku sering tidak terkonsentrasi atau terkonsentrasi? Jika melalui pemeriksaan diri demikian, seorang biku mengetahui, aku sering condong pada kerinduan, condong pada niat buruk, condong pada ketumpulan dan kantuk, gelisah, diserang oleh keraguan, marah, kotor dalam pikiran, bergejolak dalam jasmani, malas, dan tidak konsentrasi, maka ia harus mengarahkan keinginan luar biasa, usaha luar biasa, kemampuan luar biasa, semangat luar biasa, ketanpa lelahan luar biasa, perhatian luar biasa, dan pemahaman jernih luar biasa untuk meninggalkan kualitas-kualitas buruk yang tidak bermanfaat itu. Seperti halnya seseorang yang pakaiannya
atau kepalanya terbakar, akan mengerahkan keinginan luar biasa, usaha luar biasa, kemauan luar biasa, semangat luar biasa, ketanpa-lelahan luar biasa, perhatian luar biasa, pemahaman jernih luar biasa untuk memadamkan api pada pakaian dan kepalanya. Demikian pula, biku itu harus mengarahkan keinginan luar biasa, usaha luar biasa, kemauan luar biasa, semangat luar biasa, ketanpa-lelahan luar biasa, perhatian luar biasa, dan pemahaman jernih luar biasa untuk meninggalkan kualitas-kualitas buruk yang tidak bermanfaat itu. Tetapi jika melalui pemeriksaan diri demikian, seorang biku mengetahui, aku sering tanpa keserakahan, tanpa niat buruk, bebas dari ketumpulan dan kantuk, tenang, bebas dari keraguan, tanpa kemarahan, tidak kotor dalam pikiran, tidak bergejolak dalam jasmani, bersemangat dan terkonsentrasi, maka ia harus mendasarkan dirinya pada kualitas bermanfaat yang sama itu dan berusaha lebih lanjut untuk mencapai hancurnya noda-noda. Anggutara Nikaya kelompok 10.51. Jadi di dalam sutta ini kita kupas yang pertama, kenali diri sendiri. Seperti nasihat yang Sang Buddha sampaikan. Apa nasihatnya di sini? Jika para biku tidak terampil memahami pikiran orang lain, maka ia hendaknya berlatih. Saya akan menjadi terampil dalam memahami pikiran saya sendiri. Bisa baca pikirannya orang, Bapak Ibu? Bisa baca pikiran orang? Bante bisa baca pikiran orang? Tidak. Tapi Sang Buddha di sini menekankan kalau kita tidak punya kemampuan untuk membaca pikirannya orang lain, kita punya peluang untuk membaca pikiran sendiri. Lebih bermanfaat mana? Bisa membaca pikiran orang atau membaca pikiran sendiri? Anda lebih senang baca pikirannya orang atau pikiran sendiri? Jadi ini poin ini mengingatkan tentang apa, Bante? Jangan sibuk menilai, menganalisis orang lain. Apa? Jangan sibuk menilai atau menganalisis orang lain. Waktunya habis. Dan Sang Buddha di sini memberi pesan. Untuk apa? Agar kita lebih menekankan pada terampil dalam memahami pikiran sendiri. Kenapa? Kita ini sakit masalahnya. Dalam psikolog, orang datang itu, Anda kalau kuliah psikologi kayak saya dulu, kenapa Bante sekolah psikologi? Apakah Bante ada niat untuk menjadi terapis bagi umat-umat itu? Enggak. Saya belajar psikologi itu supaya saya makin tahu diri sendiri. Bagaimana kalau saya tahu diri sendiri, maka akan saya tahu orang lain. Selama Anda belum mengenali diri Anda sendiri, maka Anda tidak pernah tahu mengenali orang lain. Kenapa? Karena Anda dan orang lain itu sama. Makanya kalau Anda mati-matian baca orang lain, sangat sayang loh. Kalau sampai Anda tidak mengenali diri sendiri. Jadi di dalam seorang psikolog, psikolog itu fokus utamanya adalah mengamati dan memahami kondisi batin sendiri.
Psikolog alat untuk mengukurnya, ini kalau kita ngomongkan ilmu psikolog ya. Psikolog itu bisa tahu orang, kalau dokter tahu pasien kondisinya bagaimana, dia pakai alat yang namanya stetoskop. Ini alatnya dokter. Tapi kalau psikolog alatnya apa? Interview dan wawancara. Kalau untuk ngukur nilai orang lain. Lah kalau untuk menilai diri sendiri apa Bante? Self awareness. Kita harus menyadari apa yang sekarang saya pikirkan dan apa yang sekarang saya rasakan. Sebutannya dalam ilmu psikologi adalah self awareness. Ini satu chapter sendiri, self awareness. Kalau Anda yang kuliah, kalaupun belum saya kasih tahu ini. Self awareness itu juga dipakai untuk apa? Dalam terapi sebutannya adalah MCBT, Mindfulness Cognitive Behavior Therapy. Terapi dengan cara mindful. Anda tidak perlu mengeluarkan 250.000 untuk konsultasi. Tidak perlu, karena Anda sudah bisa menyadari tentang apa yang sekarang saya pikirkan dan apa yang sekarang saya rasakan. Ini adalah fondasi perkembangan spiritual yang sehat. Batin Anda akan berkembang. Batin Anda akan berkembang kalau Anda bisa mengenali diri Anda sendiri. Terus caranya bagaimana Bante? Sebetulnya ada hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa bertanya pada diri sendiri. Yang jawab siapa? Diri sendiri. Apa pertanyaannya? Apa yang sedang saya rasakan saat ini? Apakah pikiran saya tenang atau gelisah? Jadi Anda boleh tanya. Ya. Tanya tentang apa? Apa yang sedang saya rasakan saat ini? Dan Anda akan tahu. Nah kalau tidak tahu bagaimana? Jangan lupa tarik nafas. Ketika Anda tarik nafas dengan mindful, dengan kesadaran, dihembuskan dengan tenang, maka Anda bisa mengenali apa yang saya rasakan dan apa yang saya pikirkan. Apakah pikiran saya tenang? Ataukah pikiran saya gelisah? Ataukah saat ini saya lelah? Ataukah saat ini saya cemas? Ataukah saat ini saya damai? Yang mengetahui siapa? Diri sendiri. Karena kita tidak belajar dhamma, tidak punya kesempatan yang mengingatkan kita, kadang-kadang hidup kita bergantung dari sisi eksternal. Ada orang yang menemani kita, kita merasa tenang. Ada orang yang menemani kita, kita merasa bahagia. Tapi masalahnya, apakah kita akan selalu ditemani oleh orang lain? Tidak. Apakah orang lain akan tahu apa yang kita pikirkan? Tidak. Lantas bagaimana Bante? Inilah nasihat Dhamma. Agar kita mulai dari sekarang bisa mengenali pikiran dan perasaan kita. Ini nasihat. Dan ini adalah upaya. Ya. Yang Sang Buddha lanjutkan dengan perumpamaan seperti analogi orang bercermin. Tadi ke sini sudah bercermin belum? Kalau Anda sedang bercermin, ya, di situ ini di sutanya tadi. Di situ akan terlihat ada dua hal. Yang pertama adalah
Kalau kita menyukai kerapian, suka melihat yang bersih-bersih. Jika ada noda, maka kita berusaha untuk membersihkannya. Jika tidak ada noda, kita akan mengatakan, ya bersih. Makanya kalau ibu bapak belajar dhamma, ya, makanya kan dhamma itu kan disebut bukan bahan debat. Dhamma itu bukan untuk mengkritik orang lain. Tapi dhamma ajaran Sang Buddha adalah untuk cermin bagi diri sendiri. Jadi kalau kita belajar dhamma ini supaya kita bukan supaya kelihatan lebih pintar, enggak loh. Lah kan Bante kok ceramah supaya Bante kelihatan pintar, enggak, sedang bercermin juga. Kenapa topik ini perlu kita angkat? Karena masalah kita sama. Saking sibuknya kadang-kadang tidak punya waktu untuk mengenali diri sendiri. Hanya disimpulkan Bante saya lelah. Bante saya hopeless. Bante saya sudah give up. Sudah sampai kesimpulan. Ibarat kata langsung menyimpulkan tangan saya sudah beraroma amis. Kenapa ibu bapak tangannya aromanya amis? Karena ibu bapak tidak sadar habis makan pecel lele, lupa cuci tangan. Sama dengan kita tiba-tiba kita membuat kesimpulan aku menderita, aku tak berdaya. Kenapa kesimpulan itu muncul? Karena sebetulnya kita lupa loh. Bahwasanya dampak yang kita simpulkan itu sebetulnya adalah kumpulan dari apa yang kita pikirkan berulang-ulang, apa yang kita rasakan berulang-ulang, tetapi tidak pernah disadari. Makanya kalau ada orang yang ada keluh kesah, sebelum dilanjutkan dengan kesimpulan, izinkan. Kalau itu sahabat dekat, izinkan, cermin dulu. Supaya apa? Sebelum membuat kesimpulan, seseorang sudah tahu. Ibu bapak, ini akan berdampak. Tentang apa? Apa yang kita alami. Ini sebetulnya adalah hasil dari kombinasi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan sudah berulang-ulang. Bante saya gelisah. Gelisahnya kapan? Bante saya takut. Takutnya kapan? Bukan sekarang. Itu sudah kumpulan dari mungkin 1 jam yang lalu. Karena Anda tidak sadar, akhirnya Anda membuat kesimpulan. Ada orang yang takut kecoa. Ada di sini? Kenapa Anda takut kecoa? Cobalah Anda, ada kecoa, tarik napas dulu. Tarik napas dulu. Kenali pikiran Anda. Ada kecoa, cobalah gunakan. Kecoa sama Anda lebih besar mana? Kecoa sama Anda lebih besar mana? Kecoa sama Anda lebih besar mana? Lebih besar Anda. Kecoa cuma segini loh. Tapi karena kita hanya langsung menyimpulkan kecoa itu jorok, kecoa itu menjijikkan, kecoa itu menakutkan. Kecoa itu apa? Bisa terbang. Cobalah Anda tarik napas, gunakan pikiran dan perasaan Anda. Kasihan loh kalau lihat kecoa itu. Sudah kecil, kalau dia terbalik, tidak ada yang nolong, meninggal loh dia itu. Apalagi kalau dia tersembunyi di balik pintu, keceples, mati loh. Jadi kita tidak ada ketakutan, kenapa? Karena kita sudah aware, sadar. Apa yang menakutkan? Selama Anda punya self awareness,
Apa yang menakutkan? Kita dibuat takut oleh pikiran dan perasaan kita yang melebih-lebihkan. Pernahkah kita terpikir demikian? Kalau belum bagaimana Bante? Jangan lupa tarik napas. Sang Buddha mengajarkan anapanasati supaya apa? Menjernihkan pikiran. Di dalam anapanasati sutta diibaratkan seperti halnya debu yang berterbangan di musim kemarau. Kemudian turun hujan. Apa yang terjadi? Debu yang berterbangan akan menjadi turun. Demikian pula pikiran yang kacau tidak karu-karuan. Dengan mengembangkan mindful pada napas masuk, napas keluar. Pikiran yang berantakan bisa meredam dan akhirnya tenang. Dan obat ketenangan yang berharga. Satu paket dengan kehidupan kita. Apa itu? Obat yang membawa ketenangan dalam kehidupan itu satu paket dengan kehidupan kita. Apa itu? Nafas. Dan nafas ini akan membantu. Makanya kalau pikiran Anda kacau, ya, dikuasai oleh pikiran yang tidak baik, duduklah tenang beberapa menit. Kemudian perhatian diarahkan pada nafas. Lah kalau tidak bahagia terus bagaimana Bante? Kan Sang Buddha sudah kasih petunjuk, Metta Sutta. Semoga saya berbahagia. Ikhlas? Kalau semoga saya berbahagia ikhlas? Anda lebih suka saya menderita atau saya bahagia? Karena kita tidak self-awareness. Sehingga kita menyimpulkan aku menderita. Ya ibu bapak. Memang kita secara kuantitas satu dengan yang lainnya mungkin kita beda-beda. Jumlah kepemilikan kita secara kuantitas mungkin beda-beda. Tetapi secara kualitas kita sama. Kuantitasnya beda-beda. Aset Anda dengan aset saya beda. Boleh kalau tidak percaya kita hitung-hitungan SPT. ya. Aset Anda dengan aset saya berbeda. Tetapi kualitas Anda dan kualitas saya bisa sama. Selama Anda punya self-awareness. Anda bahagia, saya bahagia. Anda tidak menderita, saya tidak menderita. Letaknya ada di mana? Self-awareness ini berbicara kualitas. Memang hidup berumah tangga ini kita kadang-kadang lebih suka bercermin tentang kuantitas. Bercermin dengan kuantitas. Ya kan wajar Bante, ya wajar. Tetapi jangan lupa tentang kualitas. Apa yang sekarang saya pikirkan dan apa yang sekarang saya rasakan. Duduk dengan tenang. Ya. Tariklah napas. Jika batin saya adalah cermin, jika batin saya adalah wajah di cermin, apakah ada noda yang perlu dibersihkan? Jadi ibu bapak, jangan menghakimi, cukup amati dulu. Kadang-kadang kan kita sering menghakimi. Duh Bante, nasib ini. Kadang-kadang kan menghakimi. Dulu saya susah, sekarang saya susah. Nikah dapat orang susah. Aduh Bante. Ibu bapak harus munculkan self-awareness. Apa yang kita simpulkan ini belum selesai. Wong hidup ini belum selesai kok buru-buru disimpulkan. Hidup ini masih perubahan. Seperti grafik saham Anda. Dia akan mengalami fluktuasi. Bisa naik, bisa turun. Tidak mungkin mendatar terus. Mulai dari buy mau selling. Mulai dari beli mau tetap mendatar, tidak mungkin. Sama dengan siklus kehidupan kita.
Bisa naik, bisa turun. Kalaupun sedang turun, Anda bisa naikkan lagi. Kalau saham bergantung sama investor. Lah kalau diri sendiri bergantung pada diri sendiri. Pikiran kacau, gelisah, takut. Supaya naik bagaimana Bante? Grafik kebahagiaannya supaya naik. Jangan lupa tarik. Sang Buddha sudah menunjukkan arah. Baru megap-megap. Baru ngundang Bante bisa tolong enggak bacain parita. Anda ini butuh oksigen, bukan butuh baca parita. Ya. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, kadang-kadang sudah dikasih oksigen juga belum tenang. Barulah opsi berikutnya ngundang Bante baca parita. Itu biasanya saya sering ketemu di ICCU itu. Sudah tit, baru ingat menyadari berharganya soal kita ini kabar baiknya soal cara mengenali pikiran kita. Pikiran sendiri. Kalau dokter mengenalinya pakai teleskop, kalau kita mengenali orang lain harus pakai wawancara, tapi kalau kita mengenali diri sendiri mesti self awareness. Dan yang menyadari diri kita yang paling dekat, yang kasar, sesungguhnya adalah dari nafas. Makanya kalau Anda sedang dikuasai oleh kekecewaan, kesedihan, keputusasaan, ya kita berobat untuk diri sendiri. Ya. Ada istilah populer di era sekarang, self healing. Self healing bukan hanya self traveling. Ya, jadi kita perlu healing, mengobati diri sendiri, bukan hanya ya kita ajak tidak bahagia kemudian jalan. Ya, di mana bahagia itu, di mana ketenangan itu sebetulnya satu paket dengan kehidupan kita. Dan Sang Buddha mengingatkan kita untuk mengenali pikiran kita. Apa yang perlu direfleksikan? Sang Buddha di sini memberi hal, dan saya pikir ini menjadi bagian dari checklist lah ya. Checklist itu daftar yang perlu dikenali. Ada 10 hal yang perlu dikenali. Wahai para biku, oleh seorang biku, kalau mengenali ini, jika yang lebih dominan adalah hal yang tidak baik, maka seorang biku mesti berusaha untuk meninggalkan hal-hal buruk itu. Jadi ada 10, serakah, niat jahat, kemalasan, kegelisahan, keraguan-raguan, pemarah, pikiran ternoda, tubuh tegang, berdiam dalam pemalas, atau sering pikirannya berhamburan kacau. Kalau itu dikenali, maka hal buruk itu sebisa mungkin untuk ditinggalkan. Dari 10 macam item ini, sekarang apa yang Anda rasakan dari 10 item ini? Ada atau tidak ada? 10 item ini, ada atau tidak ada? Cermin dulu. Dari 10 macam itu ada atau tidak ada? Ya, disinilah nasihat Sang Buddha untuk yang pertama. Ya, ini bahasa palinya di situ, abijalu. Apakah pikiran kita sering diliputi oleh keserakahan? Apakah saya sering membandingkan diri saya atau masih merasa kurang? Apakah ada rasa tidak suka yang saya pelihara, masih menyimpan kebencian? Apakah tubuh dan pikiran saya sudah siap untuk berlatih? Apakah pikiran saya masih kacau? Ini untuk turunannya dari Udaca itu. Kelihatan kan ya?
Nanti di print itu PDF-nya nanti. Supaya nanti pagi-pagi bisa ngecek dari 10 item itu. Bante pagi hari ini nih baik-baik semua, ndak ada di ini. Apakah ada pemicu kemarahan hari ini? Apakah ada pikiran yang membuat saya malu jika diketahui? Di bagian tubuh mana saya menahan ketegangan? Ya. Apa satu langkah kecil yang bisa saya lakukan sekarang? Bisakah saya fokus pada satu hal selama 1 menit? Ini untuk mengetahui. Singkat kata, kalau ini merasa sulit, 10 item kebanyakan, 5 dululah. 5 apa Bante? 5 niwarana. Apakah saya dikuasai oleh kama canda, kesenangan indriawi? Apakah saya dikuasai oleh kebencian, biapada? Apakah saya dikuasai oleh kemalasan dan kelambanan? Apakah saya dikuasai oleh kegelisahan dan kekhawatiran? Ataukah saya dikuasai oleh ketidaktahuan atau keraguan-raguan? Seringkali kita bangun pagi, kita juga bisa poin 5 loh. Bangun pagi bingung, mau ngapain ya? Sudah mengalami? Bangun tidur, selesai masak, selesai berberes, kemudian mau ngapain ya hari ini ya? Nah, kalau tidak dikenali, ini pikiran-pikiran buruk bisa muncul. Ya. Terkhusus Anda bisa juga bangun pagi mengalami bad mood. Mood Anda jelek. Dan kalau moodnya jelek bagaimana Bante? Rasanya ada feeling-feeling. Kadang-kadang Anda lebih suka mengenali diri sendiri atau lebih suka mendengarkan suara hati. Saya punya suara hati. Kadang-kadang Anda terbawa oleh suara hati Anda. Rasanya hari ini kok saya punya feeling kok begini. Rasa itu belum pakai data. Rasa itu bisa menjebak. Supaya tidak terjebak bagaimana Bante? Self awareness. Kenali apa yang Anda pikirkan, kenali apa yang Anda rasakan. Nah, jika menemukan noda, ibaratnya seperti pakaian atau kepala seseorang terbakar. Jadi kalau ada pakaian terbakar atau kepalanya terbakar, kira-kira kita bisa kompromi enggak dengan api itu? Api tunggu dulu ya, jangan bakar baju saya ya. Apakah kita bisa kompromi dengan api itu? Tidak bisa, kita harus segera. Demikianlah Sang Buddha menekankan. Kalau tahu apa yang muncul adalah tidak baik, maka jangan menunda. Yang diibaratkan seperti seseorang yang tahu baju atau pakaian sedang terbakar. Demikian pula untuk meninggalkan sifat-sifat tidak baik itu. Makanya di sini perlu lagi-lagi saya ulangi lagi. Bercermin. Jangan hanya sibuk ngurusin komedo. Jangan hanya sibuk ngurusin apa namanya yang nempel di itu. Jerawat. Sampai lupa istilahnya saya ini. Jadi jangan sampai hanya sibuk mengurusi sisi luarnya. Sampai Anda mengabaikan sisi dalamnya. Terus bagaimana Bante supaya saya mengerahkan hal-hal buruk itu bisa saya tinggalkan? Di dalam sutta ini ada 7 hal yang mesti kita lakukan. Ada 7 hal. Mesti ada keinginan kuat yang lahir dari kebijaksanaan. Misalnya ini contohnya nih, saya ambil contoh ini marah. Saya ambil contoh hati marah. Kan udah batin bukan hanya marah. Bisa serakah, bisa marah, bisa males, bisa gelisah. Ini saya ambil contoh seandainya sedang marah. Mengeluarkan yang disebut yang pertama adalah adimato candu.
Keinginan kuat yang lahir dari kebijaksanaan. Contohnya apa? Saya sungguh-sungguh ingin bebas dari kemarahan. Wayamo, ada usaha nyata, bukan sekadar niat. Melakukan praktek nafas saat marah muncul. Bernapas kan? Masih bernapas kan? Kok pada silent semua? Jadi ada keinginan untuk meninggalkan kemarahan. Ada wayamo, ada usaha. Makanya kalau males apa Bante wayamonya? Bangun. Sudah tahu males. Malah HP-nya dipampang. Udah gitu duduk di sofa. Bersandar. Nah ini ada lanjutannya kalau sudah bersandar nih. Awalnya kakinya di bawah bisa naik tuh. Kalau sudah main bisa selonjoran tuh. Kalau selonjoran sudah bisa rebahan tuh. Rebahan tahu-tahu sore. Inginnya semoga hari ini cayo-cayo semangat. Ndak ada wayamo, ndak ada usaha, bagaimana bisa semangat? Harus ada usaha, ada action secara fisik, wayamo. Ya, ada usaha loh. Yang berikutnya ada usaha, semangat yang menyala, antusias. Kalau kita males, contohnya di situ mesti kita bangun. Ya, untuk mengalahkan kemalasan. Usoli, tekun. Memang tidak mudah, tetapi terus berlatih meskipun hasilnya belum kelihatan. Diulang-ulang. Kita kadang-kadang masih terkondisi untuk marah. Ya, kadang-kadang saya pun juga mesti ingat ini. Karena noda batin berupa api, dosa ini belum padam. Masuk si Bante? Iya, karena yang benar-benar padam itu kalau sudah menjadi seorang anagami. Kalau sudah anagami pasti padam. Sotapana belum. Ya, biapada itu masih ada. Apalagi kita-kita yang masih putu jana begini. Seolah-olah Bante saya lihat tuh Romo itu kok tenang, sabar. Belum kena api. Atau belum kena apinya ini menyala juga. Ya, saya lihat Bante tenang, kalem, tunggu saja. Ya, tunggu saja. Maka saya harus jaga-jaga nih. Ya, jaga-jaga. Meskipun hasilnya belum kelihatan, niat untuk mengenali harus selalu dibawa. Self-awareness. Karena kadang-kadang kita bisa berurusan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu ada 7. Ada usoli, ada apati wani. Tidak mundur. Saat gagal, bangkit lagi. Jangan menyerah. Ya. Dan ingat, kalau muncul marah disadari, inilah peran sati. Marah, apa yang dirasakan? Tubuh tegang, marah, napas tidak beraturan, denyut jantung, deg-deg, deg-deg, deg-deg. Telinga panas, hidung pun juga mulai membengkak. Makanya kalau Anda marah itu sebenarnya secara fisiologis Anda bisa mengenali. Dan inilah peran dari sati. Dan yang ke-7 ada sampajana. Jika aku mengikuti marah, penderitaan akan tumbuh. Jadi kalau ibu bapak mengalami dari 10 macam tadi muncul, maka sebisa mungkin 7 ini dimunculkan. Yang pertama ada keinginan untuk terbebas. Ya, candu itu keinginan, candu, keinginan yang baik, candu. Ada usaha, jangan hanya niat. Ya, semoga, enggak butuh usaha ya untuk perubahan itu. Ya, Bante, semoga saya makin hari makin lebih baik ya Bante. Enggak cukup. Ya, mesti ada wayamu, ada usaha. Kemudian berikutnya, ini kalau bersih. Jika menemukan kebersihan, kita tetap latihan. Kenapa? Karena praktek dhamma ini di paling akhir. Dilakukan agar kita bisa terbebas dari noda-noda batin. Jadi usaha kenapa kita perlu membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang buruk. Bukan berhenti sampai di situ. Tetapi usahanya mesti lebih lanjut. Hingga akhirnya mencapai penghancuran kotoran-kotoran batin sampai hancur.
Jadi bukan berarti, ya Bante hari ini tidak ada kok 10 macam, tadi tidak ada. Makanya ini kan bagian dari baru-baru samadhi ini Ibu Bapak, belum sampai panya. Kenapa Bante tidak bahas panya? Waktunya cuma 3 hari. Ya. Jadi nanti panya berikutnya nanti ya, kan ini kan masih setat awal nih. Jadi kan nanti Anda masih punya, karena dalam tahap praktek Dhamma adalah sila, samadhi, dan panya. Ya, memang saya punya satu hal niat kepada Anda semua, setelah Anda punya keyakinan yang kokoh, meningkatkan sila Anda, menyadari sila itu bukan beban, tetapi ini adalah perlindungan. Sila itu bukan memaksa, tetapi membawa manfaat. Dan kalau kita bisa mengenali pikiran kita, maka kita makin hari kita bisa tahu apa yang akan saya lakukan. Pikiran awal dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Dan untuk mengenali pikiran dibutuhkan self-awareness. Dalam teori umum disebut sebagai introspeksi diri. Ya, introspeksi diri. Dan saya sudah menyampaikan caranya. Ringan. Kalau hidup saya terasa berat bagaimana? Tarik sebanyak-banyaknya sampai full. Anda akan kuat, Anda akan tegar. Ya. Inilah kehebatan dari dalam diri kita. Dan inilah nasihat di malam hari ini. Selesai. Ya, semoga apa yang hari ini Bante paparkan bisa Anda refleksikan. Sehingga dari mulai bangun tidur, Anda bisa mengenali apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda pikirkan. Kalau itu tidak baik, berusaha untuk ditinggalkan dan berusaha untuk memunculkan hal-hal yang baik. Kabar baiknya, semua bisa dikenali ketika Anda mau menyadari nafas Anda. Semoga uraian malam hari ini bisa memperkokoh semangat di dalam praktek Dhamma hingga akhirnya kita dapat merealisasi tujuan tertinggi Nibbana. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam Mandami Bante. Yang mau Rita tanyakan adalah apakah Adimato Cando itu sama dengan Aditana atau kalau bedanya di mana Bante? Terima kasih Bante. Adimata Cando itu adalah keinginan yang muncul setelah ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu dalam hal ini adalah peristilahan tentang yoniso manasikara. Ada pertimbangan dulu. Misalnya, kalau saya marah dan tenang, mana sekiranya yang membawa manfaat? Jadi ada yang namanya panya di dalamnya. Kalau setelah ada yoniso, ada yang namanya pengarahan, perhatian di sana, dia tahu. Ini jauh lebih bermanfaat daripada ini, maka itu akan menjadi dorongan untuk, kalau buruk ada dorongan untuk meninggalkan, kalau baik ada dorongan untuk mengusahakan. Setelah punya pemahaman. Ya, jadi kenapa Anda antusias meditasi? Dan kenapa sebaliknya Anda tidak antusias meditasi? Yang antusias tahu jawabannya. Setelah saya renung-renungkan, daripada pikiran saya kacau, lebih baik saya duduk. Dan itu menjadi munculnya dorongan untuk melakukan. Tetapi bagi orang yang tidak tahu, tidak mengenali Dhamma, ya, daripada saya meditasi, lebih baik saya menggunakan aktivitas yang lain. Mungkin mencari hiburan. Kenapa mencari hiburan dengan semangat? Kenapa Anda mencari hiburan semangat?
Karena Anda punya pemahaman, rasanya ini jauh membahagiakan. Semangat tuh. Konser di AIS BSD. Konser ada perform dari, kemarin ada perform dari Korea. Dia rela, bukan orang Medan ya ini ya. Jadi bukan orang Medan. Dia rela memberi kabar kepada saya, Bante saya datang ke BSD. Tumben ada acara apa? Ada konser. Dari mana? Korea. Jauh loh. Ya, mumpung ada kok Bante. Dia rela naik kereta berjam-jam. Dan dia rela sewa hotel untuk bermalam. Giliran ditawarin, besok di Pusdiklat tuh ada ODM-mu. One day mindfulness tuh. Nggak beli tiket, nggak nginep juga. Kenapa? Ya mungkin kosnya terlalu mahal dan mungkin juga dia merasa manfaatnya belum ada. Ya, kalau orang itu sudah merasa itu bermanfaat, jauh akan ditempuh. Loh, ada orang loh dari Jakarta itu ke Medan beli durian. Ada. Ya, dia sudah timbang-timbangkan tuh. Jadi setelah tahu apa yang dirasa bernilai, maka orang akan muncul usaha. Ini juga berlaku sama dalam perumpamaan ini. Kalau aditana itu beda kasusnya. Ya. Aditana itu muncul setelah orang itu punya penglihatan juga, tapi konsepnya ini belum sifatnya dorongan. Setelah ada candu bisa jadi aditana. Seperti kisah Pertapa Sumedha melihat Buddha di Pangkara, melihat keagungan sama Sang Buddha di Pangkara, timbul rasa senang. Aku juga kepingin. Dan di situ beliau beraditana. Semoga saya bisa menjadi seperti Buddha di Pangkara. Setelah ada canda, ya kalau Anda sudah ada rasa senang, Anda pasti ada rasa memiliki kok. Benar enggak? Dan kalaupun belum berhasil, Anda punya tekad. Kayaknya ruko di sebelah itu bagus loh. Seneng. Terus kemudian Anda bertekad, nanti saya akan berusaha supaya dapat ruko itu. Anda bertekad, jatah makannya dikurangi, jatah belanjaannya dikurangi, jatah jalan-jalannya dikurangi, bahkan jatah berdananya juga dikurangi juga. ya, demi aditana supaya bisa beli yang dia mau. Ya, jadi dari canda bisa menghasilkan aditana. Karena aditana itu muncul dari rasa ketertarikan, ada canda senang. Ya. Jadi antara canda dan aditana ini adalah saling keterhubungan, tapi diawali dari canda dulu. Anda bisa bertekad, setiap hari saya akan meditasi. Kenapa Anda bisa bertekad demikian? Setelah Anda menyadari manfaatnya, mulai mencintai dengan hal itu, sehingga Anda rela bangun lebih awal. Ya, ini salah satu munculnya setelah ada canda akan muncul aditana. Begitu ya, bisa dipahami? Izin Bante, masih menggeliti sedikit Bante. Kan terakhir Bante bilang setelah memahami manfaat dari meditasi, contohnya kan begitu. Ya. Baru kita timbul tekad aditana itu untuk bangun lebih awal begitu. Tapi kalau kita berlatih meditasi itu karena kita merasakan manfaat dari meditasi itu sendiri, itu adimato candu. Berarti sebetulnya saling berkaitan semua, begitu ya Bante? Ya? Maksudnya tidak dipisah-pisahkan. Ya. Dan yang menjadi paling awal sebetulnya adalah sada. Sada atau keyakinan itu akan membuka pemahaman.
Kalau Anda paham, maka Anda akan minat. Dan kalau Anda minat, Anda akan mati-matian untuk memperolehnya. Ya. Makanya kadang-kadang kan kalau di dalam perumpamaan sehari-hari, kenapa perlu ada sales? Ya, sebagian kan pedagang. Kenapa dalam sebuah usaha itu perlu sales? Tidak cukup hanya produk saja. Supaya customer paham. Alat pijat fungsinya begini. Setelah dibaca dan ternyata yang membaca ini adalah orang yang perlu, meskipun mahal, dia akan berusaha untuk membelinya. Kalaupun belum dapat bagaimana? Dia sudah beraspirasi. Semoga bulan ini arisan saya keluar. Ya, itu demi apa? Demi apa yang dia anggap bermanfaat itu. Dan taunya bermanfaat itu dari mana? Setelah mendengar. Makanya di dalam Dhamma itu diawali dari Swakato Bhagavata Dhammo. Tidak langsung ehipasiko. Kalau Anda membaca struktur dari Dhammanusati, Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatan Weditabu. Di situ ada kalimat yang paling awal adalah Swakato Bhagavata Dhammo. Dhamma telah sempurna dibabarkan. Yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Yang jika ini dipraktekkan akan membawa kepadaman penderitaan. Ini adalah tingkatan sada. Makanya sebagai umat Buddha itu jangan terpaku ehipasiko ya. Ya kita Buddhis ehipasiko. Enggak loh, sebelum ehipasiko Anda harus Swakato Bhagavata Dhammo loh. Banyak di antara umat Buddha belum memperkenalkan Swakato Bhagavata Dhammo, kemudian dia memasrahkan anaknya. Ya agama kan masing-masing. Nanti kan dia bisa milih. Lah kalau dia tidak pernah mendengarkan Dhamma, bagaimana dia bisa memilih? Kan Dhamma ehipasiko nanti dia buktikan kok. Kalau ajaran Buddha membawa manfaat pasti dia pilih. Iya, setelah dia punya Swakato Bhagavata Dhammo. Kalau seumur hidupnya sampai SMA tidak pernah belajar Dhamma, bagaimana bisa ehipasiko? Kadang-kadang orang tua ini kadang-kadang kebablasan juga loh. Kadang-kadang saya bilang, loh anaknya tidak diajak ke wihara. Loh Bante, nanti kalau dirasa cocok kan dia bisa milih. Nah kalau nanti dia udah besar nanti kan dia bisa milih antara ajaran Buddhis dengan yang lainnya. Nanti kan saya tidak pernah kok Bante memaksa agama pada anak saya. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya Dhamma itu harus diperdengarkan. Lawang Anda yang semula rajin, mulai absen mendengarkan Dhamma, ini dampaknya praktek Anda mulai berkurang juga loh. Betul enggak? Awalnya rajin, bangun pagi, pas masuk Napater, coba kadar mendengarkan Dhammanya dikurangi. Dampaknya adalah praktek Dhamma juga berkurang. Jadi mendengarkan Dhamma yang menjadi munculnya tadi candu. Makanya saya ulang-ulang menarik napas itu supaya Anda tertarik. Karena dalam teori itu apa yang sering diulang-ulang itu akan menjadi persuasi. Ini kita ngomongkan iklan ya. Dulu Anda tahu mie itu cuma Indomie. Ya, ini saya ngomong merek aja enggak apa-apa. Tapi belakangan ini di televisi itu keluar mie sedap. Lambat laun Anda datang ke pasar, ada gambar warnanya hijau, coraknya juga mirip, tulisannya sedap. Wih, iklannya tadi jor-joran. Anda akhirnya coba loh, ambil satu loh. Dari sering
Melihat. Ya, makanya saya sarankan selama 1 bulan. Memang 1 hari Anda mencari waktu, menggunakan waktu untuk mencari kekayaan materi. Kalau ada waktu dan kesempatan, jam 19 sampai jam 21, sisihkan. Apa manfaatnya Bante? Kalau Anda sering mendengarkan dhamma, praktek Anda akan berkembang. Tanpa mendengarkan dhamma, amunisi Anda ini akan habis. Makanya di zaman Sang Buddha itu setiap hari uposatha, para biku berkumpul untuk mendengarkan nasihat dari Sang Buddha. Ya. Makanya kalau umat Buddha yang sayang pada dirinya, ya, memang Anda butuh kekayaan materi, memang perlu, tapi sangat beruntung jika kita punya langsung. Apa bedanya nonton langsung dengan live? Sebetulnya paling enak itu live. Kenapa? Tesnya lebih terasa, rasanya lebih terasa. Bakmi Medan dibungkus sama bakmi Medan makan di tempat, lebih enak yang mana? Lebih enak yang mana? Ya, sama juga. Ini kesempatan baik, ya. Datang. Ya, masa sukanya cuma dibungkus saja. Dibungkus. Karena kalau dibungkus nanti akan bercampur dengan yang lain. Nah, jadi ini pesan saya, karena ini saya pikir ini berharga. Ya, karena pemberian dhamma itu bisa berdampak panjang. Ya, tidak hanya kehidupan sekarang, tapi yang akan datang. Ya. Karena waktu. Terima kasih Bante. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak buru-buru pulang? Selamat malam semuanya. Sotihotu Namo Buddhaya Wandami Bante. Jadi pertanyaan saya itu, kita jadi orang itu kan kadang orang bilang kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau menurut Bante itu kita praktek itu harus di zona nyaman atau di zona yang tidak nyaman gitu sih. Anumodana, terima kasih. Nah, bergantung ya. Kita mau praktek apa? Kalau prakteknya sila, maka kita harus ditopang oleh hiri dan otapa. Bukan masalah nyaman atau tidak nyaman. Kalau praktek sila. Lah kalau praktek samadhi harus didukung oleh bahagia. Jadi kalau Anda mau latihan meditasi, sebab terdekat dari munculnya konsentrasi adalah suka, Anda mesti bahagia. Dari mana munculnya bahagia? Anda punya perilaku yang baik. Apakah harus keluar dari zona nyaman? Ya kembali kepada kita. Karena meditasi ajaran Sang Buddha ini kan mengikis loba dosa moha. Ya. Dan jenis orang ini beda-beda ya. Ada jenisnya orang yang kalau dia nyaman, dia bisa berkembang. Ada jenisnya orang begitu. Dia butuh yakni AC yang adem. Dia baru merasa nyaman. Ada orang yang justru AC adem malah ngantuk. Ya. Jadi di situ kita harus tahu, dan ini sifatnya bukan berlaku umum. Sifatnya adalah subjektif. Satu dengan yang lain beda-beda. Ada yang nyaman orang itu berkembang, ada yang tidak nyaman orang itu berkembang. Maka Sang Buddha memberi perumpamaan. Judulnya adalah Kesi. Kesi itu pelatih kuda. Ya, Kesi. Sang Buddha pernah ditanya oleh pelatih kuda, bagaimana kamu melatih murid-muridmu? Terus Sang Buddha bertanya, sebelum menjawab, Sang Buddha bertanya kepada Kesi pelatih kuda itu, bagaimana kamu melatih kuda-kuda itu? Ya bergantung. Kalau kuda itu nurut, tidak perlu saya cambuk. Ya, kalau kuda itu nurut, tidak perlu dicambuk.
Kalau kuda itu tidak nurut, dicambuk. Lah kalau kudanya tidak mau diajarin, saya bunuh. Nah, terus Sang Buddha ditanya balik, terus bagaimana Sang Buddha mengajari murid? Sama Kesi. Sama Kesi. Jika saya punya murid tidak bisa diarahkan, maka saya akan bercerita akibat dari keburukan. Bahaya-bahaya yang menanti jika kamu tidak hidup sesuai dengan Dhamma. Ya. Kalau jenisnya ini murid adalah murid yang bagus, saya akan bercerita tentang manfaat-manfaat dari praktek Dhamma. Kalau muridnya bandel, saya bunuh juga. Maksudnya apa? Sang Buddha tidak membunuh. Dalam hal ini artinya silent treatment. Tahu silent treatment? Dienengke. Jadi kalau ibu bapak tidak bisa diarahkan, nanti tiba saatnya pelatih akan mendiamkan Anda. Ada tapi seolah-olah tidak ada. Supaya apa? Bercermin. Nah, Sang Buddha juga kasih silent treatment juga. Jadi silent treatment, jadi didiemin. Ada tapi dia tanya seolah-olah tidak ada, maka tidak dijawab. Kejam Bante? Enggak, bukan kejam. Karena tahu psikologis dari yang bersangkutan. Maka ibu bapak jangan semua disimpulkan dengan silent treatment ya. Nanti suaminya apa? Didiemin. Istrinya apa? Didiemin. Kenapa? Soalnya enggak bisa diarahkan. Diemin. Belum, tunggu dulu, kita harus berbicara dulu. Ini manfaatnya, ini kenapa saya menyampaikan ini supaya ini loh manfaatnya. Kenapa saya mengatakan jangan melakukan ini supaya ini loh tidak terjadi. Jangan buru-buru disimpulkan dengan, saya seringkali menghadapi problem-problem kehidupan. Bukan orang sini ya, bukan orang sini. Ya, kemudian saya lagi diem-dieman Bante. Rumah tangga kan harmonis mestinya. Supaya dia tahu. Sudah ngomong? Belum sih. Lah bagaimana dia tahu? Nah inilah seringkali jadi miskomunikasi. Hubungannya bukan malah membaik, malah makin renggang. Inilah gunanya. Ya, tunjukkan dulu kenapa kita mengambil keputusan ini, ada nilai manfaatnya. Kalau itu jangan juga dikasih tahu nilai akibatnya. Jangan dikit-dikit didiemin. Kok Bante tahu sih urusan kita-kita? Angin itu kan berembus. Ya, angin kan berembus lewat jendela juga memberitahu. Ya, berembus. Ya. Jadi sudah tercium. Kok Bante tahu? Enggak, angin sudah berembus. Ya, jadi untuk berlatih apa resepnya? Kita harus tahu. Kalau karakteristik kita adalah karakteristik yang memang tipikalnya pemalas, kita harus mengarahkan usaha keluar dari zona nyaman. Kalau tipikal kita adalah jenisnya orang yang lembutan, jangan dikasih kasar. Ya, jangan dikasih kasar. Jadi kita harus tahu proporsi untuk diri sendiri. Sang Buddha sudah memberi satu penegasan. Ada praktek kehidupan biku yang disebut dengan dutangga. Praktek keras. Bante Dewadatta usul. Kalau ini dijalankan ke semua biku. Tapi Sang Buddha mengatakan bagi yang mau silahkan. Bagi yang tidak apa-apa. Selama masih patuh di dalam Dhamma dan Hinaya. Ya, jadi kita mesti tahu kemampuan diri sendiri. Jangan terlalu ekstrim juga. Ya, nanti gara-gara pengen kemudian duduk bersila kakinya diikat supaya tahan 2 jam diikat, tidak peduli kesemutan diikat. Ya bukan begitu. Anda terlalu ekstrim pada diri Anda sendiri, jadinya trauma. Berapa peserta meditasi yang mengalami trauma? Baru masuk Dhammasala kakinya sudah pegel-pegel. Ada loh trauma begitu. Kenapa? Karena meditasinya dia paksa. Temannya bisa duduk 2 jam, dia ikut duduk 2 jam. Sehingga itu membuat memori tidak enak. Ketika dia duduk meditasi, dia sudah punya trauma. Ya, trauma.
Ada kisah orang yang ngomong sama saya langsung. Dia suka ikut meditasi di tempat Bante Utamo Bodhigiri. Dia ikut paket yang panjang itu. Kayaknya dia terlalu semangat ya. Dia cerita sama saya, Bante, saya lihat pagernya. belum masuk, baru sampai lihat pagernya. Rasanya tubuh saya udah pegel-pegel. Nah itu berarti saat kita melakukan mungkin terlalu keras untuk diri sendiri. Makanya kita sebelum menggeladi diri kita harus tahu kemampuan kita. Dan Bante Utamo sangat bijaksana. Ada komposisinya. Kalau belum mampu di kelas yang 14 jam, ada kelas yang berapa jam? Ya pokoknya ada di bawahnya, entah 10 entah 8 ada. Ya saya tahu dari para umat yang ikut. Dia cerita, kenapa bisa muncul trauma? Ya, jadi jangan sampai Anda terlalu semangat juga malah jadi trauma. Ini juga harus diketahui. Begitu ya. Satu pertanyaan terakhir tadi, nanti daripada kepikiran. Wandami Bante. Bante, saya mau bertanya. Saya tertarik tentang pikiran kotor. Ketika timbul perasaan dan ketika ada sati, otomatis perasaan itu tidak terbawa. Ketika timbul pikiran kotor dan kita menyadari, Bante, pertanyaan saya adalah bagaimana di setiap atau keseharian kita ketika pikiran itu muncul, apakah saya hanya cukup untuk menyadari itu saja atau apakah ada cara untuk tidak menimbulkan pikiran-pikiran kotor itu lagi? Terima kasih Bante. Nah, prinsip pikiran itu adalah substitusi. Substitusi itu artinya apa? Kalau ada yang dikeluarkan, maka mesti ada yang dimasukkan. Substitusi itu kan kalau permainan sepak bola kan ada substitusinya tuh. Pemain pengganti. Ngerti kan ya Bapak-bapak kan? Kan ada pemain inti 11. Di samping pemain inti ada pemain cadangan. Namanya juga ada subtit. Ya, jadi ada penggantinya. Jadi berlaku sama dengan pikiran kita. Kalau kita ingin meninggalkan pikiran yang tidak baik, kira-kira mau diganti apa? Seperti di dalam Orian yang Sambuddha sampaikan. Ini ada di dalam Meghiya Sutta, Anguttara Nikaya kelompok 8. Meghiya Sutta. Di situ Sang Buddha memberi perumpamaan. Kalau sedang dikuasai oleh nafsu, Sang Buddha mengingatkan tentang asubha, diganti dengan asubha. Kalau dikuasai oleh dosa, dimasukkan yaitu meta. Kalau dikuasai oleh udaca, gelisah, Sang Buddha memasukkan anapana, napas masuk, napas keluar. Kalau dikuasai oleh keakuan, Sang Buddha memasukkan tentang anicasanya. Jadi di sini bagaimana? Ya kita harus menggantinya. Mau diganti apa? Pikiran buruk. Misalnya pikiran buruknya marah. Berarti dimunculkan meta. Kan ada di dalam Karaniya Metta Sutta. Biaro sana patigasanya. Nanya banyak saduka mecia. Jangan karena marah dan benci mengharap yang lain celaka. Dan ada lanjutannya. Hendaknya ia berdiam di dalam Brahma Wihara itu. Jadi diganti apa? Aku pengen semangat, aku tidak mau males. Terus cara menyemangatinya Anda bagaimana? Saya tidak mau kacau pikiran saya. Terus apa yang bisa Anda ganti supaya tidak kacau? Anda latihan konsentrasi. Saya pikirannya tidak jelas. Berarti Anda harus membuat tujuan. Kan kita bisa mengalami wicikica loh.
Wicikica itu tidak ada keberanian untuk mengambil komitmen. Maka kita harus refleksi. Sebenarnya saya mau tujuannya apa ya? Ini bagi orang-orang yang hidupnya tidak jelas. Kok bisa ngomong begitu Bante? Nanti tiba saatnya Anda akan muncul pertanyaan tentang sebetulnya hidup ini untuk apa ya? Kalau sampai pertanyaan itu keluar dari benak Anda, berarti selama ini hidup Anda tidak jelas. Berarti selama ini hidup Anda tidak jelas. Ya, sampai Anda bertanya, sebetulnya hidup ini untuk apa? Loh, Anda sudah hidup sampai sekarang. Anda kok tidak tahu? Loh, Anda ngapain aja? Berarti Anda kalau tidak jelas, Anda mesti tetapkan tujuan. Ya, nanti kadang-kadang renungan ini muncul loh. Sore-sore mungkin nyeduh kopi atau nyeduh teh. Kemudian muncul perenungan sambil lihat rembulan dan bintang. Kemudian muncul pikiran, sebetulnya hidup ini untuk apa ya? Kalau sampai keluar kalimat itu, berarti sampai saat ini Anda belum konsisten tentang tujuan hidup Anda. Itu biasanya saya ketemu kalau orang-orang yang sudah mulai retire, pensiun. Baru muncul kalimat itu, umur 70 baru menghadap saya. Bante, saya mau konsultasi. Pertanyaan simpel kok Bante. Saya belakangan ini saya sering merenung. Sebetulnya hidup ini tujuannya untuk apa ya? Sebelum saya jawab, saya tanya ke Bapak itu. Bapak umurnya berapa? 70. Sekarang ngapain? Saya sudah pensiun Bante. Kenapa baru kepikiran sekarang? Baru belakangan muncul Bante. Berarti dalam hidup ini dia hidupnya hanya mengalir. Seperti Bengawan Solo. Hanya mengalir saja. Sampai-sampai dia tidak tahu harus kemana. Ya, jadi ibu bapak, kalau hidup Anda mengalami kebingungan, Anda harus tetapkan tujuan. Karena prinsip dari pikiran adalah substitusi. Kalau ada yang mau diganti, Anda harus memasukkan. Selama tidak ada penggantinya, maka akan tetap sama. Malas tidak akan hilang, marah tidak akan hilang, benci tidak akan hilang. Selama tidak ada penggantinya. Karena pikiran ini substitusi. Ini prinsip dari pikiran. Dan Anda bisa, ya, kenapa Anda sekarang lebih bersemangat? Setelah saya mendengarkan dan setelah saya merenungkan, ada hal yang bermanfaat, akhirnya Anda bergegas. Betul kan ya? Ya, Anda bisa melakukan hal demikian. Substitusi mau diganti apa? Ya, tidak bisa hanya mengharapkan yang namanya mujizat. Nanti pasti semua akan indah pada akhirnya. Wih, indah pada akhirnya. Loh, Anda tidak pernah ganti-ganti, bagaimana indah pada akhirnya? Kalau Anda tidak suka rumah Anda catnya kuning, maka caranya timpa dengan cat yang lain. Selain warna kuning, tidak bisa Anda hanya mengatakan semoga berubah warna lebih baik, warna lebih baik. Tidak bisa loh. Jadi siapa yang harus mengubahnya Bante? Anda harus menentukan. Ya, semua bergantung pada Anda. Makanya di sini kan bercermin. Maka kan ada dua pilihan. Kalau Anda gelisah, maka Anda harus munculkan tenang. Kalau Anda tidak ada konsentrasi, maka mesti dikonsentrasikan. Harus ada substitusi. Tadi itu loh, 10 pasangannya. Ya. Kalau Anda dikuasai kebencian, maka Anda harus masukkan yang tidak membenci. Kalau Anda dikuasai kemalasan, maka harus memunculkan semangat. Nah, ini kata kuncinya substitusi. Harus cari penggantinya. Ya, selama tidak diganti, sampai kapanpun tetap sama. Makanya ada orang yang mengatakan, dari dulu kok dia begitu saja. Karena dia belum punya penggantinya. Tapi kalau ada orang yang sudah berubah, kok dia berbeda dengan yang dulu ya Bante? Berarti dia sudah menemukan penggantinya.
Makanya kenapa setiap kali ke wihara sandalnya jepit terus. Kok enggak pernah pakai sepatu? Karena dia belum punya sepatu. Ini juga berlaku sebaliknya. Kenapa setiap acara sepatuan? Karena dia belum punya sandal jepit. Ya, tapi kan semua ini akan berubah kalau ketemu penggantinya. Nah, Anda mau ganti yang mana? Semua perlu dipertimbangkan. Ya, sampai di sini perjumpaan dengan saya. Ya, meskipun jatah saya sudah selesai, pesan saya, gunakan waktu untuk mendengarkan Dhamma. Karena mendengarkan Dhamma akan berkontribusi di dalam praktek Dhamma. Ya, jika ada hal yang masih tersisa, nanti Anda bisa lanjutkan di sisa-sisa yang masih ada. Ini kan hari keberapa nih? Masih ada 21 pertemuan lagi. Ya, karma baik masih ada pada Anda semua. Terima kasih. Semoga Anda semuanya berbahagia, maju di dalam praktek Dhamma hingga akhirnya dapat mencapai tujuan tertinggi, Nibbana.